Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 dengan akhiran NIM 0017. Di sini saya akan membawakan dan membacakan materi untuk tugas ujian tengah semester Ilmu Kalam yang diampu oleh dosen Bapak Ali Mursyid MA. Di sini saya akan membawakan materi dari buku Pak Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah, Analisa, dan Perbandingan. Saya akan membacakan materi mengenai aliran kaum Khawarij di bab 2. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kaum Khawarij terdiri atas pengikut-pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase atau tahkim sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasari atas ayat 100 dari surat An-Nisa yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampungnya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, kata Khawarij itu berasal dari katanya kharaja, yaitu keluar. Selanjutnya, mereka menyebut diri mereka syurah yang berasal dari kata yashri atau menjual. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 surah Al-Baqarah, ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Maksudnya, mereka adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Nama lain yang diberikan kepada mereka ialah Haruriyah, dari kata Harura. Disebut Harura itu menurut ejaan yang diberikan Yakut. Lalu satu desa yang terletak di kota Kufah di Irak. Nah, di tempat inilah mereka pada waktu itu berjumlah 12.000 orang. Berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali. Dan di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab Al-Rasidi yang menjadi imam mereka sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Dalam pertempuran dengan kekuatan Ali, mereka mengalami kekalahan besar, tetapi akhirnya seorang Khariji yang bernama Abdul Ar-Rahman bin Muljam itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Sungguh telah mengalami kekalahan, kaum Khawarij menyusun barisan kembali dan meneruskan perlawanan terhadap kekuasaan Islam resmi baik di zaman dinasti Bani Umayyah maupun di zaman dinasti Bani Abbas. Pemegangan-pemegangan kekuasaan yang ada pada waktu itu mereka anggap telah menyeleweng dari Islam dan oleh karena itu mesti ditentang dan dijatuhkan. Dalam lapangan ketatanegaraan mereka memang mempunyai paham yang berlawanan dengan paham yang ada pada waktu itu. Mereka lebih bersifat demokratis karena menurut mereka khalifah atau imam itu harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang berhak menjadi khalifah itu bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja. Bahkan bukan hanya orang Arab juga, tetapi siapa saja yang sanggup asalkan orang Islam. Sekalipun ia hamba sahaya yang berasal dari Afrika, khalifah yang terpilih akan terus memegang jabatannya selama ia bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Tetapi kalau ia menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam, ia wajib dijatuhkan atau dibunuh.
Nah, dalam hubungan ini, khalifah atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab secara keseluruhan dapat mereka terima bahwa kedua khalifah ini diangkat dan bahwa keduanya tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. Mereka akui, tetapi Utsman bin Affan mereka tetap anggap telah menyeleweng karena dari tahun ke-7 dari masa khalifatnya, dan Ali juga mereka pandang menyeleweng sesudah peristiwa arbitrase tersebut di atas. Sejak waktu itu, Utsman dan Ali bagi mereka itu telah menjadi kafir. Demikian pula halnya dengan Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, serta semua orang yang mereka anggap telah melanggar ajaran-ajaran Islam. Nah, di sini kaum Khawarij memasuki persoalan kufur atau kafir. Siapakah yang disebut kafir dan keluar dari Islam? Siapakah yang disebut mukmin dan dengan demikian tidak keluar dari Islam tetapi tetap dalam Islam? Persoalan-persoalan ini serupa dan bukan lagi merupakan persoalan politik, tetapi persoalan tentang teologi, ideologi, dan pemikirannya. Pendapat tentang siapa yang sebenarnya masih Islam dan siapa yang telah keluar dari Islam dan menjadi kafir, serta soal-soal yang bersangkut paut dengan hal ini tidak selamanya sama, sehingga timbullah berbagai golongan dalam kalangan Khawarij tersendiri. Menurut Al-Syahrastani, mereka terpecah menjadi 18 subsekte. Dan menurut Al-Baghdadi, 20 subsekte. Al-Asy'ari menyebut subsekte yang lain sebagai jumlahnya lebih besar lagi. Nah, kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi. Hidup di padang pasir yang serba tandus membuat mereka bersifat sederhana dalam cara hidup dan pemikirannya, tetapi keras hati serta berani dan juga bersikap merdeka. Mereka itu tidak bergantung pada orang lain. Perubahan agama tidak membawa perubahan dalam sifat-sifat kebadawian mereka. Mereka tetap bersikap bengis, suka kekerasan, dan tak gentar mati. Sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran Islam sebagian yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis mereka artikan menurut lafaznya dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, imam dan paham mereka itu merupakan imam dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran, lagi sempit akal juga serta fanatik. Iman yang tebal tetapi sempit ditambah lagi dengan sikap fanatik mereka ini membuat mereka tidak lagi bisa mentolerir atau mentoleransi penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Islam menurut pemahaman mereka tersendiri, walaupun hanya penyimpangan dalam bentuk yang kecil. Nah, disinilah letak penjelasannya. Bagaimana mudahnya kaum Khawarij itu terpecah belah menjadi golongan-golongan yang kecil, serta dapat pula dimengerti tentang sikap mereka yang terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap penguasa-penguasa Islam dan umat Islam yang ada di zaman mereka. Baik, selanjutnya mengenai aliran-aliran atau kelompok yang terpecah belah dari kaum Khawarij tersendiri. Yang pertama itu ada golongan Al-Muhakkimah. Golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali disebut golongan Al-Muhakkimah karena bagi mereka Ali, Muawiyah dan kedua pengantarnya Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari dan semua orang yang menyetujui arbitrase itu bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk ke dalam tiap orang yang berbuat dosa besar. Nah, menurut mereka berbuat zina ini dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina itu telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitu pula membunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah itu juga menjadi dosa besar bagi mereka. Maka perbuatan membunuh manusia menjadikan si pembunuh itu keluar dari Islam dan menjadi kafir. Dan demikianlah seterusnya dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Lalu, golongan yang kedua yakni golongan Al-Azariqah. Golongan ini dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakkimah tadi hancur, yaitu golongan
Azariqah. Nah, dengan daerah kekuasaan mereka ini yang terletak di perbatasan Irak dengan Iran, nama ini diambil dari Nafi' bin al-Azraq. Mengikutnya yang menurut Al-Baghdadi itu berjumlah lebih 20.000 orang. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi tersendiri, dan kepadanya mereka beri gelar Amirul Mukminin. Kemudian Nafi ibnu al-Azraq itu mati dalam pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Nah, subsekte ini sikapnya lebih radikal dari Al-Muhakkimah karena mereka itu tidak lagi memakai tren atau simbolis kafir, tetapi term musyrik atau politeis, dan di dalam Islam itu syirik atau politeisme merupakan dosa yang besar dan lebih dari kufur atau kafir tersendiri. Jadi mereka menggunakan term politeis. Nah, selanjutnya yang dipandang musyrik ialah semua orang Islam yang tak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Al-Azariqah tapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka itu juga dipandang musyrik. Dengan lain perkataan, orang Al-Azariqah sendiri itu tinggal di luar lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga, yang juga menurut mereka itu dipandang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengaku pengikut Al-Azariqah tidaklah diterima begitu saja, tapi mereka itu harus diuji. Mereka diuji dengan diserahkan seorang tawanan. Kalau tawanan ini ia bunuh, maka ia diterima dengan baik. Tetapi kalau tawanan ini itu tidak dibunuh, maka kepalanya sendiri yang akan mereka penggal. Aneh ya. Sikap yang tidak mau mencabut nyawa tawanan itu memberi keyakinan kepada mereka bahwa ia berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham Al-Azariqah. Jadi dari ujian yang atau tawanan yang dikasih oleh orang-orang ini, mereka itu harus dibunuh. Apabila orang itu tidak membunuhnya, maka mereka itu menurut kaum Al-Azariqah merupakan kaum yang berdusta dan sebenarnya bukan penganut paham Al-Azariqah itu tersendiri. Lebih lanjut lagi, bukan hanya orang Islam yang tak sepaham dengan mereka, bahkan anak istri orang-orang yang demikian pun boleh ditawan dan dijadikan budak atau dibunuh. Memang dalam anggapan mereka hanya daerah mereka lah yang merupakan Dar al-Islam, sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah Dar al-Kufr yang menjadi yang wajib diperangi, dan yang mereka pandang musyrik juga bukan hanya orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak dari orang yang dipandang musyrik. Nah, menurut paham subsekte yang ekstrim ini hanyalah mereka yang sebenarnya orang Islam. Mereka ini orang Islam yang di luar lingkungan kaum musyrik yang harus diperangi. Oleh karena itu, kaum Al-Azariqah disebut sebagai Ibnu Al-Hazm. Selalu mengadakan isti'rad, yaitu bertanya tentang pendapat atau keyakinan seseorang. Siapa saja yang mereka jumpai dan mengaku orang Islam tak termasuk dalam golongan Al-Azariqah, mereka bunuh. Lalu golongan atau kelompok yang ketiga itu disebut An-Najdat. Sejarahnya, Najdah bin Amr al-Hanafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azariqah tadi. Tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan. Sebahagian dari pengikut-pengikut Nafi ibnu al-Azraq itu diantaranya Abu Fudaik, Rashid at-Ta'wil, dan Atiyah al-Hanafi tidak dapat menyetujui paham bahwa orang Azraqi yang tak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azariqah adalah musyrik. Dan demikian pula mereka tidak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tak sefaham dengan mereka. Nah, Abu Fudaik dengan teman-temannya serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dan pergi ke Yamamah. Disinilah mereka dapat menarik Najdah ke pihak mereka dalam pertikaian paham dengan Nafi, sehingga Najdah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Azariqah. Pengikut Abu Fudaik dan pengikut Najdah bersatu dan memilih Najdah sebagai imam baru.
Nafi ibnu al-Azraq tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang kafir, dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam. Lalu Najdah berlain dengan kedua golongan di atas. Ia berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu yang menjadi kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tak sefaham dengan golongannya. Adapun pengikutnya, jika mengerjakan dosa besar betul, mereka akan mendapat siksaan, tetapi bukan dalam neraka, dan kemudian akan masuk surga. Nah, dosa kecil baginya akan menjadi dosa besar, lalu dikerjakan terus-menerus, dan yang mengerjakannya sendiri itu menjadi musyrik. Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Rasulnya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan percaya bahwa seluruh apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya itu orang yang tak mengetahui ini tak dapat diampuni. Yang dimaksud dengan orang-orang Islam di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Dalam hal-hal lain dari tersebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dengan tidak tahu bahwa hal itu haram, itu dapat dimaafkan orang itu. Nah, dalam lapangan politik, Najdah itu berpendapat bahwa adanya imam itu perlu, hanya jika maslahat yang menghendaki demikian. Manusia pada hakikatnya tidak berhajat pada adanya imam untuk memimpin mereka. Dalam hal ini mereka sebenarnya dekat dengan ajaran komunisme yang mengatakan bahwa negara akan hilang dengan sendirinya dalam masyarakat komunis. Nah, dalam golongan Al-Khawarij, golongan inilah kelihatannya tidak pertama yang membawa paham taqiyah atau yaitu merahasiakan dan tidak menyatakan keyakinan untuk keamanan diri seseorang. Taqiyah menurut pendapat mereka itu bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Jadi, seseorang boleh mengucapkan kata-kata dan boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menunjukkan bahwa pada lahirnya ia bukan orang Islam, tapi pada hakikatnya ia tetap menganut agama Islam. Tapi, tidak pula semua pengikut Najdah itu setuju dengan pendapat dan ajaran-ajaran di atas, terutama paham bahwa dosa besar itu tidak membuat pengikutnya menjadi kafir, dan bahwa dosa kecil juga bisa menjadi dosa besar. Perpecahan di kalangan mereka itu kelihatannya ditimbulkan oleh pembagian ghanimah atau barang perampasan dari perang, dan sikap lunak yang diambil dari Najdah itu terhadap Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Dalam salah satu serangan yang dipimpin anaknya Najdah sendiri, mereka memperoleh harta dan tawanan. Tetapi sebelum dikeluarkan 1/5 daripadanya, sebagian itu diwajibkan dalam syariat, dan sebelum mereka kembali ke pangkalannya, harta dan tawanan itu pun telah dibagi oleh yang turut dalam serangan atau peperangan tersebut di antara mereka sendiri. Selanjutnya, dalam serangan terhadap kota Madinah, mereka dapat menawan seorang anak perempuan yang diminta kembali oleh Abdul Malik. Nah, dan permintaan ini dikabulkan oleh Najdah, hal mana tak dapat disetujui pengikutnya karena Abdul Malik adalah musuh mereka. Nah, lalu dalam perpecahan ini, Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan Ati'ah Al-Hanafi memisahkan diri dari Najdah. Ati'ah mengasingkan diri ke Sajistan di Iran, sedangkan Abu Fudaik dan Rashid mengadakan perlawanan terhadap Najdah. Akhirnya, Najdah dapat mereka tangkap dan mereka penggal lehernya. Lalu, kelompok selanjutnya itu Al-Ajridah. Sejarahnya, mereka adalah pengikut dari Abdul Karim Ibnu Ajrad yang menurut Al-Syahrastani itu merupakan salah satu teman dari Ati'ah Al-Hanafi. Kaum Al-Ajridah bersifat lebih lunak karena menurut paham mereka berhijrah bukanlah kewajiban sebagai yang diajarkan oleh Nafi Ibnu Al-Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Dengan demikian, kaum Ajaridah boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi kafir. Dan di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta orang yang telah mati dan terbunuh. Sedangkan menurut Al-Azariqah, seluruh harta musuh itu boleh dijadikan rampasan perang atau boleh dimiliki. Seterusnya, mereka berpendapat bahwa anak kecil itu tidak bersalah, tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Ajaridah ini mempunyai paham Puritanisme.
Surat Yusuf dalam Al-Quran membawakan cerita cinta dan Al-Quran sebagai kitab suci, kata mereka. Tidak mungkin mengandung cerita-cerita tentang cinta. Oleh karena itu mereka tidak mengakui surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Nah, sebagai golongan Khawarij lain, golongan Ajaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil. Di antara mereka yaitu golongan Al-Maimunah menganut paham Qadariyah. Bagi mereka, semua perbuatan manusia, baik dan buruk, itu timbul dari kemauan dan kekuasaan manusia tersendiri. Golongan Al-Hamziyah juga mempunyai paham yang sama, tetapi golongan Al-Syu'aibah dan Al-Hazimiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka, Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan manusia, karena manusia itu tidak dapat menentang kehendak Allah. Lalu golongan Al-Sufriyah. Golongan ini mempunyai pemimpin dari Ziyad bin Al-Asfar. Dalam paham mereka itu dekat sama dengan golongan Al-Azariqah, dan oleh karena itu juga mereka melupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah pendapat-pendapat berikut. Yang pertama, orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Lalu, tidak semua mereka itu berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar menjadi musyrik. Ada di antara mereka yang membagi dosa besar dalam dua golongan. Dosa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tidak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sembahyang dan puasa. Orang yang berbuat dosa golongan pertama itu tidak dipandang kafir. Sedangkan yang menjadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa golongan kedua yang tadi. Lalu, daerah golongan Islam yang tak sepaham dengan mereka itu bukan Dar al-Harb, yaitu daerah yang harus diperangi. Yang diperangi hanyalah ma'askar atau camp pemerintahan, sedangkan anak-anak dan perempuan juga tidak boleh dijadikan tawanan. Kufur atau kafir menurut mereka itu dibagi menjadi dua. Kufur bin inkar al-ni'mah, yaitu mengingkari rahmat Tuhan, dan kufur bin inkar ar-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dengan demikian, term kafir itu tidak selamanya harus berarti keluar dari Islam menurut mereka. Nah, di samping pendapat-pendapat di atas, terdapat pendapat-pendapat yang spesifik bagi mereka. Yang pertama itu taqiyah, yang hanya boleh dalam bentuk perkataan dan tidak dalam bentuk perbuatan. Yang kedua, tetapi sungguh pun demikian, untuk keamanan dirinya, perempuan Islam boleh kawin dengan lelaki kafir di daerah yang bukan Islam. Lalu golongan terakhir yaitu al-ibadah. Golongan ini yang merupakan golongan paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Namanya itu diambil dari Abdullah bin Ibad yang pada tahun 668 Masehi ia memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran berikut. Yang pertama, orang Islam yang tak sepaham dengan mereka itu bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan. Syahadat mereka dapat diterima, membunuh mereka adalah haram. Lalu, daerah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka itu kecuali kamp pemerintahan merupakan dar tauhid, dan daerah orang yang mengesahkan Tuhan dan tak boleh diperangi yang merupakan dar kufur, yaitu yang harus diperangi hanyalah ma'askar pemerintah. Dan orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid yang mengesahkan Tuhan tapi bukan mukmin. Dan kalaupun kafir hanya merupakan kafir an-ni'mah dan bukan kafir al-millah, yaitu kafir agama, dengan kata lain mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Lalu yang boleh dirampas dalam perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada yang mempunyai. Tidaklah mengherankan kalau paham moderat seperti yang digambarkan di atas itu membuat Abdullah bin Ibad tidak mau turut dengan golongan Al-Azariqah dalam melawan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Zaid Al-Azdi, pemimpin Al-Ibadiyah. Sesudah Ibnu Ibad mempunyai hubungan baik juga dengan Al-Hajjaj pada waktu yang tersebut. Akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang berpaham dan bersikap ekstrim. Oleh karena itu, jika golongan Khawarij lainnya telah hilang dan hanya tinggal dalam sejarah, golongan Al-Ibadiyah ini masih ada sampai sekarang dan terdapat di Zanzibar, Afrika Utara,
Uman dan Arabia Selatan. Adapun golongan-golongan Khawarij ekstrim dan radikal, sungguh mereka sebagai golongan yang telah hilang dalam sejarah. Ajaran-ajaran ekstrem mereka masih mempunyai pengaruh walaupun tidak banyak dalam masyarakat Islam sampai sekarang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.